Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf menunggu sebentar, lewat 1 menit. Kalau teman-teman sudah bisa mendengarkan suara saya dan uh, melihat rekaman, silahkan ketik yes. Oke, kita mulai ya. Kita mulai cukup-cukup. Terima kasih. Nah, tadi sudah ada 1 jam untuk saya berikan dan nanti kita akan masuk konsepnya, termasuk juga teori dan lain sebagainya. Siapkan saja catatan yang mungkin ada sekiranya yang perlu Anda perhatikan nanti yang saya berikan pada Anda. Kemudian eh, kalau belum selesai malam ini, berarti kita lanjutkan besok untuk pembahasan. Jadi besok jam 7 kita harus langsung pembahasan sebelum nanti soal baru saya berikan pada Anda. Nah, eh, nah saya sengaja tidak menampilkan wajah, ya. Kemudian biasanya nanti untuk rekaman itu nanti diberikan setelah selesai, tapi nanti ya paling telat nanti pagi harus saya edit dulu dan lain sebagainya. Termasuk rekaman yang tadi bagi teman-teman dari gelombang 12. Nanti setelah inilah saya edit. Oke. Kita masuk ke nomor pertama. Ingat, ini adalah soal teknis yang ingin saya kemukakan pada Anda. Anda berlatih membaca soal. Kemudian soal tidak boleh dihafal, tapi prinsip-prinsipnya, ya, prinsip-prinsipnya yang harus Anda kurangi. Ya, nanti pasti akan saya share di YouTube ya, dan nanti linknya akan saya berikan kepada Anda. Sabar-sabar. Biasanya juga seperti itu ya. Jadi saya tidak mengupload video yang besar karena nanti saya tidak takut teman-teman tidak bisa mendownloadnya. Jadi saya simpan di YouTube. Di YouTube yang sifatnya hanya restriktif, ya, yang terbatas saja. Orang-orang yang punya link baru bisa mengakses itu. Kita mulai barusan bahwa prinsipnya dalam ujian itu Anda tidak boleh menghafal soal, tetapi konsep yang harus Anda kuasai. Antara perawat D3 dan S1 atau NELS, ini body of knowledge-nya sama. Body of knowledge-nya sama ya, atau badan keilmuannya, atau sana keilmuannya, atau tiang ilmunya itu sama. Logika sederhana, di dua-dua ini, S1 misalnya kateter, itu ada juga kan di D3 kateter. Hingga nanti kateternya di DS1 itu adalah bagaimana melalui pengkajian dan evaluasi, misalnya perencanaan. Jadi kalau untuk D3, bagaimana tahapan-tahapan itu dilakukan. Tetapi tahapan-tahapan ini, yang S1 pun harus tahu. Hingga, dan tidak mungkin apa yang dilakukan di D3 itu berbeda dengan yang dilakukan oleh S1. Ini ada masalah nih. Kok nggak ada suaranya? Oh, silakan setting. Nah, terus saya dengar ada yang batuk. Silakan di pojok kiri bawah itu biasanya ada setting, bisa klik suara di sana. Ya, kita lanjutkan. Dan yang paling penting di sini Anda harus paham terhadap materi yang diujiankan. Jika dalam 10 detik Anda tidak paham, maka Anda lewati. Tapi jangan pernah Anda membiarkan soal kosong, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau Anda diisi, maka kemungkinan benar itu ada, kalau jawabannya 4 itu 25%, tapi kalau jawabannya 5 adalah 20%. Walaupun nembak, ya, Anda harus memperhatikan itu. Nah, di sini
Silakan jawaban Anda nomor pertama, silakan. Apa jawaban Anda nomor pertama? Silakan, nomor pertama jawaban Anda apa? Silakan. Nomor pertama, latihan supaya Anda ingat, sering latihan sama-sama, nanti Anda akan lebih mudah. Nah, ini terkait dengan ya jawabannya, nah ini ada yang A, ada yang D, artinya belum, kita masih pelangi warna-warni gitu ya. Ada Tom, ada B, ada D, nggak apa-apa. Manusia itu merupakan suatu keutuhan ya, terintegrasi, holistik. Ya, artinya ada bio, ada psiko, sosio, dan spiritual. Ini satu keutuhan yang utuh ya. Jadi jawabannya adalah A. Sehingga dalam pengkajian pun semuanya ada di sini, ya, ada di sini. Ada di bionya dikaji, psikonya dikaji, sosionya dikaji, spiritualnya juga dikaji. Jadi satu kesatuannya utuh. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 2, silahkan. Ini saya jawab dulu nih. Bu Kiki, untuk yang sifatnya umum, ini loh saya jelasin dulu nih. Padahal tadi saya sudah jelasin. Yang sifatnya umum, materi umum, konsep keperawatan itu pasti sama, Bu. D3 dan S1 sama. Konsep umum. Manajerial, sosiokultural, wawancara, itu sama. Ya, sama. Konsepnya sama. Jangankan antara perawat D3 dan S1, yang beda profesi pun ini sama. Yang pertama. Yang bedanya di mana? Bedanya nanti lihat Ibu di apa namanya? Urian kerja, kemudian FR. Ibu tadi nggak masuk kayaknya ke grup. Saya sudah menjelaskan panjang lebar kenapa ada yang disamakan, kenapa yang dibedakan. Yang dibedakan kapan? Yang dibedakan, Mas Edi, mohon dong jangan coret-coret. Yang dibedakan nanti ada Zoom hari Jumat. Jumat itu D3 dan S1 dipisah. Mulai Jumat besok. Yang sifatnya umum disatuin. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan paham. Ibu tadi belum masuk ya. Nah, mana tadi yang nanya? Bu Kiki, gimana Bu Kiki? Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan jelas ya. Kenapa tadi sudah dijelaskan FR satu sama dengan FR ketiga. Yang beda adalah paket soal. Paket soal jangankan D3 dan S1 beda ya. Antara S1 dengan S1, sesi pertama berbeda dengan sesi kedua. Tapi kita tidak pernah tahu soal yang mana yang akan keluar, sehingga semua konsep dalam keperawatan kita harus paham. Ya, enggak, ini harus jelas dulu nih, supaya nanti enggak, sudah dijelaskan sih sebenarnya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau konsep, saya kebetulan juga dari D3 dulu, belajar dari holistik, dari S1 juga belajar. Dari di S2 pun kita belajar sama, konsepnya sama. Cuman pengembangannya doang. Nanti kita lanjutkan ya. Nanti lebih jelasnya nanti di mana dijelaskan ya. Sampai mana barusan gua. Sampai nomor 2. Nomor 2.
Nomor dua. Nomor dua. eh nih, yang pertama sih, yang kedua lagi. Tindakan keperawatan apa yang akan Anda kerjakan? Jelas jawabannya tadi aku jawabannya. D. D. Melakukan perawatan luka teknis. Nah, oke. Saya jelaskan dulu nomor dua. Ini pasti panjang nih ceritanya. Bukan saya nyeneni orang. Tapi ini saya akan langsung dengan apa yang harus Anda kuasai untuk materi ini. Sehingga Anda punya catatan-catatan kecil. Yang pertama, bahwa perawatan luka itu selalu muncul. Pahami, pahami, tindakannya dipahami, langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya pahami. Bagaimana supaya kalau Anda tidak paham-paham, gunakan logika, gunakan logika. Ya, contoh misalnya pasiennya diperban tanpa perbannya kotor, berarti kita tidak boleh langsung melakukan pembersihan luka, tapi kan membuka dulu. Itu logika. Contoh logika. Jadi selalu kalau tindakan itu pakai logika. Nah, pertanyaan kemudian, soal-soal seperti ini apa ya? Ini banyak di D3. Banyak di D3. Tapi di S1 bukan tidak ada. Ada, cuma sedikit. Nah, ya, paham ya? Oke. Kemudian, berarti kita lihat di sini tindakan keperawatan, maka kita lihat nanti kalau di kasus saya jelaskan lagi. Ini luka terbuka, berdarah, berarti adalah ini. Ingat, Bapak Ibu, dalam melakukan prioritas kita bisa menggunakan ABC, ABC, atau menggunakan Maslow, KDM, atau kita menggunakan data terbanyak, ya, data terbanyak. Itu kita untuk prioritas. Jadi nomor 2 adalah D. Nomor 2 adalah D. Untuk holistik, ya holistik kan holistik itu biopsikososial dan spiritual, ya, ya. Nah, tindakan keperawatan yang ini poinnya kan tindakan keperawatan. Maka dalam menjawab kita mulai dari pertanyaan dulu, kemudian kasus, baru kemudian pilihan jawaban. Itu yang dibacanya ke sana ya. Selalu dalam ujian supaya kita tidak bolak-balik membaca kasus. Kalau ini kasusnya belum lama-lama, belum panjang-panjang. Nanti di kasus KMB panjang. Kalau ini kan keperawatan umum saja. Kemudian silakan nomor 3, teman-teman, silakan. Nomor 3, silakan. Untuk si Ade ikut jawab juga ya. Silahkan nomor 3. Oke, ingat bacanya dari mana dulu? Bacanya adalah pertanyaan. Bila konsep manusia bahwa manusia sebagai makhluk sosial ya, yang ditanyakan manusia sebagai makhluk sosial, tentu kaitannya dengan makhluk sosial. Anak A, mohon maaf saya close dulu ya Bu Ika untuk ininya. Musiknya, suara anaknya. Anak A digendong oleh orang tuanya datang ke tempat Anda karena beberapa hari badannya panas. Nah, di sini saya ingatkan kembali, panas dianggap hipotermi kalau suhunya 38,5. Kita baru berbicara tentang hipotermi. Kemudian sampai di tempat Anda, dia tidak mau turun dari gendongan orang tuanya dan menangis keras. Bila Anda mendekat, tangisan A semakin keras. Bila ditinjau dari konsep manusia yang sosial, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini anak 3 tahun, jangan lupa anak 3 tahun usia perkembangannya apa? Usia perkembangannya apa? Masuk ke mana? Masuk ke laten, masuk ke apa gitu ya.
Bisa dari Sigmund Freud, bisa dari Plato, gitu ya. Piaget dan lain sebagainya. Silahkan konsepnya apa ini dan nah kalau di sini anak 3 tahun ini kita mulai 1 sampai 3 tahun ini toilet training biasanya toilet training ya itu biasanya seperti itu ya ada toilet training. Nah dicatat aja 3 tahun 1 sampai 3 tahun toilet training nah, ya biasanya seperti itu. Karena ini harapannya adalah masuk sosial, masuk makhluk sosial, maka kita membiarkan dulu anak mengamati kehidupan sosialnya. Ya, jawabannya adalah A. Nah, ya, ini sosial mengamati tempat kerja, mengamati. Nah, kan dalam permainan gitu, dalam permainan kan kita tidak boleh menyebabkan trauma, sehingga ada perawan pada anak namanya traumatik atau traumatik ya, traumatik. Nah, tadi di kuis itu ada anak dibiarkan nonton dulu, namanya kalau permainan namanya onlooker ya. Nah, onlooker. Di anak nih, jadi anak dibiarkan melihat dulu kondisinya. Karena dia sebagai makhluk sosial yang harus mengenal lingkungannya, maka jawabannya adalah nomor 3 adalah A. Ya. Bu, izin keluar Pak. Oke, Bang Ro. Cara mau jawaban langsung dilingkari Pak. Yang Bu Agustin, nanti jawaban lengkapnya saya kasih Bu di PDF. Kalau ini kan saya menjelaskan satu-satu dulu Bu. Ya kalau saya sih lebih senang sih kasih aja jawaban. Ya Anda hitung sendiri nggak usah penjelasan. Sabar Bu ya. Karena yang harus lulus adalah semuanya, bukan hanya seorang. Kalau jawaban nanti di akhir dikasih Bu, tenang ya. Jadi 100 itu sudah ada jawabannya Bu. Nah, kecuali yang saya lupa. Ya. Yang paling penting bagi ibu kenapa? Tadi saya sudah mengatakan teman-teman bahwa kita tidak mungkin soal ini tidak saya kaji 100% deh. Soal ini tidak akan keluar. Saya bilang daripada Anda berharap keluar tapi ternyata tidak keluar. Saya bilang ini soalnya tidak keluar. Tapi konsep-konsep yang saya ajarin pada Anda barusan, misalnya 1 sampai 3 tahun itu di toilet training, kemudian di sini permainannya adalah onlooker, ini yang keluar. Bukan soalnya yang keluar, Bu. Kalau mau belajar soal, nanti saya sudah menyediakan 1.000 soal, Bu. Tapi kalau Anda mau belajar, karena kita tidak pernah tahu yang mana, dengerin. Ya, dengerin, belajar sama-sama. Kalau nggak sempat, nanti rekamannya ada. Sabar ya. Karena tidak semuanya dalam belajar itu sama. Jadi Anda mohon sabar. Oke, saya lanjutkan. Nomor 4 sekarang, silakan. Nomor 4, alasan Anda melakukan tindakan ini. Ini kita berarti cari rasional. Ya, Tuan H berumur 50 tahun berobat ke tempat Anda dan batuk. Nah, di sini perhatikan di sini. Ada kalimat batuk dan sesak napas. Kalau di KNB, ini kita sudah otomatis namanya kata kunci. Kata kunci. Kalau ada batuk dan sesak napas, maka kita harus curiga itu bersihan jalan napas. Itu sudah otomatis. Makanya bagi yang baru-baru silakan baca materi kunci. Itu sudah saya berikan. Tapi kan ini adalah keperawatan dasar ataupun penerapan umum. Jadi saya hanya sifatnya umum dulu. Ya. Kemudian ternyata setelah Anda periksa, ternyata badannya panas juga. Kemudian Anda memberikan obat batuk dan sesak. Serta memberitahu Tuhan H supaya banyak minum. Melakukan tindakannya atau gimana? Berarti apa nomor ini? Panas, oke, B jawabannya. Nah, yang paling penting juga Anda harus paham ada 4 cara kehilangan panas. Kehilangan panas. 1, konduksi. 2, evaporasi.
kemudian 3 evaporasi, konduksi, evaporasi, radiasi, dan yang kelima apa satu lagi? Yang keempat apa satu lagi? Konveksi. Ini keluar di tahun 2019. Silahkan Anda cari. Sudah saya siapkan di map, sudah ada. Sudah saya berikan kepada Anda. Oke? Ini harus pahami. Jadi bagi saya menjelaskan tidak cukup hanya menjelaskan ini loh jawabannya, lu yang ini jawabannya ini, terus yang ini jawabannya ini. Enggak cukup bagi saya. Dan saya harus menjelaskan karena tidak semua memiliki pemahaman yang sama. Oke. Nomor 5. Silakan nomor 5, Bapak Ibu. Ini kasusnya pasiennya kotor, kurus, kemudian badannya panas dingin. Tindakan pertama adalah apa? Tindakan pertama adalah apa? Kira-kira kalau Anda dapat kasus pasien lah, ya, kotor, laki-laki datang kotor, kurus, ya. Berarti gimana? Ini kuncinya di sini teman-teman. Yang ditekankan di sini pasiennya seakan-akan gaps-nya itu adalah nampak kurus dan kotor. Berarti cari aja di sini mana yang sesuai. Ini kalau kita menggunakan logika. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Nomor 5 adalah C. Saya senang sih kalau hanya menunjukkan jawaban. Nomor 6. Nomor 6 silakan teman-teman. Ini kita berbicara tentang Maslow. Sesuai dengan kebutuhan dasar Maslow, apa yang pertama kali Anda lakukan? Tiba-tiba di tangkap ibu menggendong anaknya sedang sakit panas. Menangis karena anaknya tidak sadarkan dari rumah. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, apa yang harus dilakukan? Maslow nih, nomor 4. Ya, kira-kira apa? Maslow. Memberikan kompres, membaringkan eh, anak di tempat tidur yang datar dan tertutup. Oke. Memberi minum air putih sebanyak-banyaknya. Ialah yang pertama adalah fisiologis. Fisiologis. Kemudian yang kedua adalah aman. Aman ini maksudnya ke aman. Kenapa? Kalau menurut Maslow, bersihan jalan napas, patenan jalan napas selain breathing, selain fundament, itu juga adalah aman nyaman. Di sini maksudnya ke aman nyaman. Jadi B jawabannya. Karena di sini tidak ada terkait dengan kebutuhan yang paling dasar dari oksigen dan lain sebagainya ya. Kemudian nomor 7. Nomor 7, silakan. Nomor 7, sesuai dengan kebutuhan Maslow, apa yang pertama Anda lakukan pada ibu? Ibu datang sama ibu menggendong anaknya sedang sakit parah terseduh-seduh karena bingung. Nah, ini bingung ibu, kenapa ini bingung? Nah, ini ibu bingung karena kalau anak itu terkait dengan merawat anak itu terkait dengan keluarga, maka jawabannya adalah menyarankan ibu untuk tenang ya. D, jawabannya D. Nomor 8. Nomor 8, pertanyaan saya ini beda nggak konsep Maslow di S1 dengan konsep Maslow di D3? Sama kan? Oke. Anda sedang di rumah, datang seorang ibu dengan menggendong anaknya yang masih bayi dan dari pagi hari mencret. Setelah periksa ternyata ini mengalami dehidrasi ringan sebagai kebutuhan dasar manusia, Anda memberikan Oralit. Nah, Oralit apa itu? Berarti memiliki kebutuhan cairan C ya. Nah, catatannya takut ada yang lupa lagi. Ingat, di sini bayinya tidak ada usianya nih. Tidak ada usianya. Nah, di sini kalau misalnya bayi usianya usianya 5 tahun, misalnya 5 tahun, hanya dapat tahunnya doang, maka untuk kebutuhan cairannya adalah 2N tambah 8 per jam. Ya, ngitungnya gitu ya. Kalau hanya tahunnya doang yang Anda dapatkan 2N tambah 8 per jam. Mililiter ml per jam. Berarti kalau di sini 5 tahun, berarti 2 kali 5
tambah 8 mililiter per jam. Nah, di sini utamakan dulu yang ini. Jadi 10 tambah 8 berarti 18 mililiter per jam. Hitungnya gitu. Kalau yang Anda tahu hanya usianya. Kemudian kalau kita tahu anaknya itu berat badannya tak tahu, BB-nya tahu misalnya 23, maka Anda menggunakan Holiday Sgar, ya, Holiday Sgar. Holiday Sgar yang kayak gimana? 10 kg pertama kali 100, kemudian 10 kg kedua kali 50, dan selanjutnya kali 20. Itu Holiday Sgar. 23 adalah 10 tambah 10 tambah 3. Jadi 10 kali, nah berarti di sini kan 1000 toh. 10 kali 100. 10 yang kedua, ini 10 yang kedua berarti 500. 500. Berarti 10. Di sini kan sisanya 3 nih. 3 kali 20 sama dengan berapa tadi? 60 ya. Kita jumlahkan menjadi 1560 per 24 jam. Hitungnya seperti itu Bapak Ibu. Ada di materi kunci ada. Sudah saya siapkan ya. Saya siapkan di materi. Jadi yang C adalah, yang C adalah, jawabannya 8 adalah C. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke, lanjutkan. Yang ini nanti ada diajarin lagi. Tenang, di anak saya ajarin lagi. Ya, kita kan baru awal. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Sebagai seorang perawat yang sedang sakit dan dirawat di puskesmas, harus kita berikan perhatian lebih dibanding dengan orang sehat. Nah, ini filosofi bahwa orang adalah nomor 9 adalah apa kira-kira? Nomor 9 jawabannya adalah terbuka. Oke, terbuka. Nomor 10. Nanti e-booknya saya berikan kepada Bapak Ibu semua. KDK. E-booknya ada. Silahkan dibaca. Berapa ratus lembar satu e-book ya. Salah satu faktor, nomor 10, salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia adalah faktor penyakit. Maksudnya orang sakit berarti kebutuhannya harus tetap dipenuhi. Ya. Nah, berarti orang sakit kebutuhannya harus tetap dipenuhi. Ini ya, jawabannya nomor 10 adalah C. Oke, Bapak Ibu, dari 1 sampai 10, benar berapa? Ayo. 1 sampai 10. Ini teknis loh ya. Teknis. Ini tadi saya dapat yang mengerikan, saya belum tahu nih. Edun aja lah. Saya ngeri lihat baca penjelasan teman-teman itu dari DKN. Bagaimana kalau tidak mencapai 158, bagaimana tidak mencapai ini. Itu ngeri. Ya, saya tidak peduli Bapak Ibu nanti punya afirmasi atau tidak. Bapak Ibu harus benar di 85%. Saya nggak peduli Bapak Ibu mau punya afirmasi atau tidak, target Bapak Ibu 85%. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu masih 5 atau masih 6, ayo tingkatkan bacanya ya. Nah itu, logika sederhana gitu. 85% target kita. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Oke. Atau ada sebelum saya lanjutkan, silakan boleh mengacungkan tangan. Apakah saya terlalu cepat? Apakah saya terlalu lambat? Terlalu panjang menjelaskan? Atau gimana? Supaya saya bisa memberikan evaluasi kepada teman-teman. Oke, ini terlalu cepat atau terlalu lambat? Oh, terlalu cepat. Oke, pas. Siap. Oke, silakan Bu Dita. Oke Bu, saya sedikit ya. Oh, yang terlalu cepat nanti saya ulangi Bu ya. Kalau nanti boleh saya di akhir-akhir pertemuan malam ini saya ulangi lagi mana yang Ibu nggak paham. Nanti saya
cek ulang. Nah, kemudian nomor, ini hitung-hitungan yang terlalu cepat. Oh ya, oke. Soal itu adalah ada 90 soal untuk teknis, maka kalau kita berbicara 85%, artinya ini dibagi 10 kurangi 18 itu berapa nih? Kurang 4,5. Kurang 15 aja, kurang 5. Nah, kurang 14 aja berarti 86. 87, Bu. Ibu harus benar 87 dari per 90 soal. Ibu Bapak. Bisa. Banyak teman-teman yang teknisnya tinggi, ya, tapi kalah karena afirmasi ya tahun kemarin ya. Rezekinya belum rezekinya. Nanti rekaman nanti ada, saya siapkan di grup ya. Jum berapa jam? Jum hari ini sampai 1 jam, besok kita kan pasti belum selesai nih. Besok kita pasti 2 jam besok. Misalnya kalau belum selesai berarti nanti ada PR yang saya berikan kepada Anda. Besoknya hari Rabu 2 jam lagi. Ya, gitu ya. Nah, kena oke. Mas. Ya, 11. Ayo lanjut 11. 11. Apa jawaban nomor 11? Silakan nomor 11. Makhluk disrupsia yang unik menerapkan sistem terbuka dan saling berinteraksi merupakan kebutuhan dari sosial. Ini sudah jelas sosial. Jawabannya 11C. Kemudian nomor 12. Manakah tindakan perawat yang dilakukan? Bila kebutuhan sosial tidak terpenuhi, akibatnya berupa perasaan atau perilaku yang tidak diharapkan, seperti ansietas, kemarahan, kesepian, dan rasa tidak pasti. Nah, apa tindakan? Maka tindakan perawat yang dilakukan adalah nomor 12. Ini nomor 12. Kalau ansietas, dia disuruh ventilasi, jadi mengungkapkan perasaannya. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 13. Tinjauan seksual pada aspek biologis adalah memandang seksual sebagai pandangan anatomi dan fisiologis. Jawaban 13 ya. Kemudian nah ini yang selalu keluar nih, kayak gini soalnya keluar selalu. Oedipa dan Falik itu usia berapa tahun? Usianya adalah ini ya. Jawaban 14 adalah B. Oh, banyak yang pintar. Alhamdulillah. Kemudian 15, transseksualisme ini sekarang LGBT nih adalah bentuk penyimpangan seksual orang dewasa ditandai dengan, kalau sekarang ini malah dihapuskan ya, ditandai dengan perasaan tidak senang terhadap alat kelaminnya. Nomor 15 adalah D. Nomor 15 adalah D. Kemudian nomor 16, Anda merawat klien R karena menangis terus. Mereka merasa bersalah dan selalu mohon ampun kepada Tuhan atas segala perbuatannya. Tindakan yang Anda lakukan adalah, nah, ini ada yang namanya teknik komunikasi terapeutik. Ya, komunikasi terapeutik. Ini ada 15. Yang 15 ini Anda harus paham. Pasien nangis, kita diam, menemani. Nah, ini jawabannya adalah B. Pasien tidak ngomong, kita diam. Nah, pasien memberikan pernyataan, maka kita klarifikasi, dan lain sebagainya. Itu teknik komunikasi terapeutik. Ini harus dilakukan, harus Anda pahami. Jadi nomor 16 adalah B. Nomor 17, lingkungan yang harus diperhatikan oleh perawat dalam melakukan pembersihan fisik adalah, syarat-syaratnya adalah nyaman, terang, dan tertutup. Jawabannya adalah B. Nomor 17. Nomor 18. Hasil pemeriksaan auskultasi Wheezing ini sudah jelas. Semua pola napas dari Wheezing, Ronhi, dan lain sebagainya ini harus paham. Polanya beda-beda juga. Ada Biot, ada Pusmau,
adat, dan lain sebagainya ya. Yang harus berarti ini jawabannya adalah C jawabannya. Kemudian nomor 19. Sebelum melakukan pemberian visi perawatan cuci tangan dengan benar dengan maksud, jangan lupa 6 langkah. Anda harus paham itu. Ya, jawabannya adalah mencuci tangan itu kenapa kira-kira? Mencegah penularan, menghormati hak pasien, agar tangan Anda tetap bersih. Agar tangan Anda tetap bersih. Ingat dong, dalam setiap pemeriksaan itu selalu ada SOP. Itu ya. Atau tindakan adalah selalu mengacu ke SOP, prosedur. Tindakan apakah yang tidak melakukan cuci tangan? Ada nggak tindakan yang tidak melakukan cuci tangan? Coba, apa tindakan yang tidak melakukan cuci tangan? Terlebih dahulu. Pemeriksaan fisik melakukan cuci tangan? Pemeriksaan fisik melakukan cuci tangan? Cuci tangan juga ya. Berarti kita itu mentaati langkah-langkah halnya evidence based. Ya. Kenapa? Karena kita mengacu kepada evidence based bukti penelitian bahwa setiap tindakan dari evidence based ini masuk kepada tindakan keperawatan. Ya. Jadi nomor 19 adalah D. Nomor 20, klien harus diberitahu pemeriksaan apa yang dia lakukan. Ini berarti kita menghormati hak pasien, ya, menghormati hak pasien. Hak pasien dihormati, jangan lupa kadang etik keluar ya, etik keluar. Pastikan Anda paham etik, karena kemarin keluar juga. Nomor 21, pada waktu dilakukan pemeriksaan, kita selalu memperhatikan lingkungan. Maksudnya lingkungan nih, kenapa? Karena menjaga privasi pasien. Jawabannya adalah 21 adalah D. Nomor 2. Ngeri banget sih Susana. Perawat Susana melakukan pengkajian fisik dengan pendekatan yang dimulai dari kepala sampai ekstremitas bawah dengan cara berurutan. Head to toe ya. Head to toe udah jelas. Ada review of system, fungsi kesehatan Gordon, kemudian komprehensif. Kemudian 23, hasil norma yang ditemukan pada proses payudara pasien nifas, berarti jawabannya adalah ini, membesar, hiperventilasi, dan keluar ASI. Nomor 24, nah ini juga sering keluar. Uji kepekaan dengan mengetahui keseimbangan konduksi suara itu tes Weber. Ya, itu tes Weber. 24 adalah A. Kemudian nomor 25, untuk melakukan peradangan apendik, nah titiknya Mikbar nih. 26, hasil pemeriksaan daerah dada dengan cara perkusi pada interkostal klien didapatkan suara dinding torak yang normal. Dinding torak yang normal adalah nomor 26, silakan teman-teman. 26. 26, apa jawabannya? 26, jawaban Anda apa? Sonor, benar jawabannya sonor. Nomor 27. 27, silakan nomor 27. Langkah-langkah proses perawatan sama kan S1 dengan D3. Yang kemarin langkah-langkah perawatan menurut anak ya kemarin keluar. A. Menurut anak. Jawabannya adalah pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. C dong, nomor 27. Nomor 28. Nomor 28, silakan cek oleh Anda. Dalam pelaksanaan proses perawatan, setiap langkah dilakukan siklus. Muter-muter ya. Berkelanjutan. Berarti siklus cara menyuluh dan tetap utuh. Jawabannya adalah ini. Ya, proses perawatan setiap langkah dilakukan secara siklus, maksudnya adalah
menyeluruh dan harus dilakukan secara utuh. Kemudian 28 adalah C. 28 adalah C. 29 menurut National Council of State Boarding Nursing dibagi menjadi 5 tahapan ya, yang proses perawat pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jawabannya adalah D. Nomor 29 D. Nomor 30. Proses keperawatan menurut Florence mengacu pada lingkungan. Ingat, Florence itu lingkungan. Jadi nomor 30 adalah A. Ya, 30 adalah A. Kelewat ya. 29 A. 29 D. 30 A. Cepetan berarti saya. Pentingnya proses keperawatan nomor 31. Siap, pelan-pelan, pelan-pelan Mas Sopir. Siap. Pentingnya proses keperawatan adalah sebagai pedoman dalam melakukan asuhan keperawatan. Itu pentingnya asuhan keperawatan. Nomor 31 adalah A. 31. 32. Pada tahap pengkajian, hal yang dilakukan adalah apa kira-kira? Nah, di sini ada pengumpulan data yang baik, data subjektif dan data objektif. Ya, Anda harus melakukan pengkajian ini. Jadi 32 adalah A. Kemudian nomor 33, pada tahap diagnosis, hal yang harus dilakukan adalah diagnosis. Nomor 33. Diagnosa adalah pembuatan keputusan. Jadi keputusan klinis diagnosa itu. Ini ke bawah. Keputusan klinis 33B. 34. Pada tahap implementasi, hal yang dilakukan adalah melaksanakan strategi keperawatan. 34 C. 34 C. 35 teman-teman, 35. Pada tahap evaluasi, hal yang dilakukan adalah apa? Nomor 35 teman-teman. Silahkan 35 nilai sejauh mana tujuan tercapai. Ingat, tujuan yang baik adalah SMART. Ingat ya. Masih ingat ada SMART? SMRT. Spesifik, measurable, dapat diukur, achievable, dapat diterima, rasional, T-nya time. Ya, harus SMART tujuan itu. Jangan lupa ya. Kemudian nomor 36. Tujuan dalam proses perawatan dilakukan secara umum adalah 38, silakan. 38 37 ya. 36. 36. Tujuan proses perawatan yang dilakukan secara umum adalah menciptakan perawat menghasilkan asuhan keperawatan yang berkualitas. 36B jawabnya. Nomor 37. Tujuan utama perawat membantu perawatan mandi pada klien dengan keadaan koma adalah perawatannya. Tujuan utama adalah berarti otomatis inilah ya. 38. Penyebab perempuan tersebut tidak mampu melakukan personal hygiene. Oh, ini harus kasusnya hilang ya, Nomor 38 kasusnya kelewat, jadi mungkin Anda bisa baca ini ya. Kita bonus coret
38 ya, karena kasusnya hilang. Tanda-tanda terjadinya gangguan integritas kulit nomor 38 jawabannya tidak ada karena kasusnya kayak kelewat ya. 38 hilang. Perempuan itu tidak mampu melakukan personal hygiene bisa, status kesehatan bisa status kesehatan bisa. Karena yang sakit ya bisa. Kalau sejauh kemudian enggak. Bisa nomor 38B kalau Anda bisa ngeteler membaca kasus secara awam. Kemudian nomor 39 tanda terjadinya Oke, 39. Tanda terjadinya gangguan integritas kulit. 29. Pruritus ya, pruritus. Kemudian 40. Imobilisasi yang lama. Nah, tahun kemarin keluar ROM. Jangan lupa ROM. Jangan lupa ROM. Anda mesti ingat abduksi, pronasi. Nah, itu Anda sudah masih ingat. Kalau masih belum, pahami lagi. Nanti karena itu keluar tahun kemarin. Nomor 40, yang lama menyebabkan dokubitus. Kemarin ditanya grade-nya yuk. Grade dokubitus sampai tulang itu grade berapa? Nah, itu yang kemarin pernah keluar juga. Grade-nya berapa? Sudah ada ya grade-nya. 1 sampai 40 benar berapa? Berapa? Silakan teman-teman. 1 sampai 30 benar berapa? 40. Wow, alhamdulillah. Hebat Bu Hesti. Orang Sunda itu. 32, ada yang 22, ada yang 27, 31, 32. Isman. Ayo semangat, Bu Hesti sudah dapat 40. Benar. Mantap, mantap. 35. Ingat, target teman-teman berapa? 85%. 85% dari 40 artinya berapa? Ya, 10 berarti 37,5. Dan 8 deh. 37 ya. 37. Oke, kita lanjutkan. Wah, mantap. Jangan lupa 30%. Nomor 41. Masa personal hygiene pada pasien dengan tidak sadar adalah gangguan kebutuhan. Personal hygiene loh. Berarti tubuh mulut ya. Penggajian kulit yang harus diperhatikan pada saat membantu klien mandi adalah penggajian kulit. Judulnya adalah nomor 42, warna, lesi, dan pemicu. 42 adalah B. Kemudian 43, masalah yang kemungkinan terjadi penggunaan kebutuhan mandi klien tidak dilakukan secara baik oleh perawat adalah integritas kulit, ya. 43 adalah B. Kemudian 44, faktor yang personal hygiene tidak terpenuhi. Kira-kira personal hygiene, faktor yang personal pasien tidak terpenuhi. Kelumpuhan ya, karena kelumpuhan. Intervensi perawatan pada klien dengan gangguan integritas kulit adalah perawatan luka, jelas ya. 45A. 46, melakukan perubahan posisi setiap 2 jam. Klien dengan gangguan integritas kulit rasionalnya ayo nomor 46. Apa? Penekanan itu menyebabkan hipoksia jaringan. Nah, ini jawaban 46B jawabannya.
47 sekarang, 47. 47. Nah, kalau 48 ada kasusnya. Setelah perawat melakukan perawatan luka, klaim dengan hukum itu, kriteria hasil yang harus dievaluasi adalah 47, 47, ya, luka bersih, mencegah infeksi. Nah, yang paling utama adalah mencegah infeksi. C, tidak terjadi infeksi. Ya. Nomor 47 adalah B. B, berarti B. Nomor 48, silakan teman-teman, 48. Kasusnya ada nih di atasnya. Seorang laki-laki 58 tahun dirawat di ruang bedah karena menjaga pemeriksaan prostat. Laki-laki tersebut kesakitan setiap kali buang air kecil, sehingga laki-laki tersebut menahan kecil. Laki-laki tersebut merasa tidak tuntas pengeluaran urin meskipun baru kencing. Hasil pemeriksaan tensi sekian, nadi sekian, intake 20 ml per hari. Kencingnya sedikit. Data yang harus dikaji pada klien yang merasa tidak tuntas pengeluaran kencing adalah apa kira-kira? Pasti ini jawabannya A, ya. Pasti jawabannya A, 48A. Kemudian 49, perasaan sakit, kesulitan dalam berkemih pada laki-laki disebut perasaan sakit dan kesulitan berkemih di laki-laki disebut apa? Disuria, disuria ya, disuria. Disuria. Nomor 50, kemungkinan penyebab seorang laki yang mengalami kesakitan pada saat berkemih sehingga mereka menahan kencing dalam kasus di atas adalah hipertrofi prostat ya. Kemungkinan hipertrofi prostat. Kemudian nomor 50 adalah B. Nomor jumlah pengeluaran urin normal pada dewasa dalam sehari. Berapa kira-kira? Normal dengan 0,5 sampai 1 ml per kgbb per jam. Nah, ini panduannya ya. Ini panduannya nih. Pertanyaannya, BB-nya 60. Berapa kg ya? Berapa mili urin yang harus keluar dalam waktu 12 jam? Yuk, hitung. Yuk, hitung-hitung. 50 disuruh hitung. Kita detik-detik. Menegangkan. Hampir selesai. BB-nya 60. Berarti kalau kita menggunakan 0,5, berarti kita 30 dong. 30. Sampai kalau pakai 1, berarti 30 sampai 60 kali BB. Ya, BB-nya tadi berapa? Oh ya udah tadi kan. 0,5, berarti kalau 0,5 30 kan. Berarti per jam. Ya, ini kan per jam kan. Jam. Berarti kali 12. Jadi 12 kali 3 adalah 36. Sampai dengan 6 kali 12. Ini 2, 72. Jadi cairannya pada orang yang dengan BB-nya 60 adalah 36 sampai dengan 72 ml per 12 jam. Begitu teman-teman. Oke. 50 ya kurang nolnya ya. Oh, no, kurang nol. Setengah kali 60 berapa sih? Terus kali ini nol ya, nolnya kurang. Oh, nol. 360 per sampai dengan 720. Ya, nol kurang nol. Tapi kali 12, 30 kali 12 kan. Saya menghitungnya 30. 36 nolnya kelewat. 12 ya. Oke, 30 kali 12. 36. 360. Oke.
Itu ya. Kemudian nomor 52. Nomor 52. Oke. Tidak mampu mengendalikan urin inkontinensia. Ya. Inkontinensia urin kasus. Silahkan kasusnya itu teman-teman dibaca dulu. Jadi masalah keperawatan pada di atas tersebut penahan kencing, sakitan, maka dia retensio urin. Nomor 53 adalah A. Kemudian nomor 54, tujuan perlawanan pada intervensi inkontinensia urin adalah inkontinensia. Kira-kira nomor 54. Kira-kira 54 apa ya? Bisa bertahap. A jawabannya. Nomor 55, perawat melakukan bladder training pada klien dari internasional bertujuan tujuan menguatkan otot dasar panggul. Ya. B, nomor 55. Nomor 56, perawat harus melakukan monitor setiap 2 kali, setiap 2 keadaan bladder dengan retensi urin 2 jam ya. Untuk dengan tujuan mencegah distensi 2 jam gitu ya. Tiap 2 jam dimonitor untuk mencegah distensi. 57, intervensi perawat pada klien dengan retensiun urin adalah kolaborasi pemasangan kateter. Kateter memang kolaborasi ya. Kateter adalah kolaborasi, tapi sering kalau di kita dianggap perawatan. Perawat aja. Oh ini 5 nih. 58. 58. Rembuan bajo mungkin ya. Keluhan di rasa pusing, pusing fisik, abdomen, bunyi timpani di satu kursi mengalami. Nomor 58 kira-kira Bapak Ibu. Konstipasi, benar. 59 Bapak Ibu. Tidak segera diatasi, maka refleks defekasi mengalami kerusakan. Kalau nahan itu refleks. Ya, nomor berarti refleks nih. Ya, jawabannya adalah 59 adalah D. Nomor 60. Tindakan perawat yang tidak tepat untuk mengatasi adalah diet makan tinggi serat. Yang tidak tepat, orang yang di atas itu. Oke, nomor B, jawaban 60B. Kemudian kecepatan peristaltik normal adalah ini. Ya. Kemudian defekasi lebih dari 3 kali saat emosi encer disebut diare. Ya. Diare. Ya tahulah dia dapat F dari mana. 63, iritasi kolon menyebabkan peningkatan gelombang peristaltik khusus yang melebihi proses absorpsi. Keadaan ini mengakibatkan mencret. Frekuensi feses meningkat, encer. D jawabannya 63. 64, eliminasi BAB dipengaruhi oleh faktor kecuali intake cairan, aktivitas, diet, dan pola makan. Ini gaya hidup ya. Gaya hidup yang nahan BAB ya, ada ya. D ya. Kemudian nomor 65, silakan kasus. 65 kasus. Menderita pembisahan pulsar, laki-laki tersebut kesakitan, buang air kecil sehingga termahal kencing. Merasa tidak tuntas. Oh ini sudah ya, tadi ya. Oh udah lewat ya. 2 kali ini. Ini 2 kali nih. Oh 2 kali bertahap. Sudah nomor 66A. Kemudian training B. Oh 2 kali. Batasan banyak. Kolaborasi pemberian kateter. Ini sudah juga 69 70. Nah ini perilaku dapat mengganggu tidur. Orang mau tidur parasomnia ya, tidak bisa tidur namanya parasomnia. Perilaku yang diderita parasomnia diderita banyak oleh anak-anak ya. Anak-anak. Pasien yang mengalami hipersomnia adalah pasien dengan penyakit kecuali
hipotiroidisme, hipotiroidis jarangnya, hipersomnia. Kemudian 73, ya sampai 80 ya. Sampai 80 deh, besok simpen 2. Aduh. 73, tapi perubahan kesadaran ketika percakapan reaksi ini terhadap menurun, tidur. Ya, nomor 73 B. 74, datang ke tempat Anda mengeluh hari terakhir ini tidak bisa tidur, sering terbangun dan susah untuk tidur kembali. Bila melihat keluhan Bapak U, beliau mengalami gangguan insomnia, nomor 74. Nomor 75, Tuan I datang ke tempat Anda karena merasa sakit daerah kelamin. Beliau seorang perokok, setelah diperiksa ternyata mengenal BPH. Beliau bertanya bagaimana cara bisa tidurnya karena beberapa hari tidak bisa tidur. Tindakan perawatan yang dilakukan adalah nomor 75. Jadi mengatur ya ini bisa. Dan perawatan loh ya. Di 76, seorang perokok biasa mengalami kurang tidur. Seorang perawat perokok, apnu, sleep apnu. Sleep apnu orang perokok itu C. Nomor 77, seorang ibu datang ke tempat Anda mengeluh anak tidak bisa tidur. Apa yang Anda kaji? Berarti permainan dia, ya, permainan. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Kemudian 78, keadaan otak menjadi kecil, itu disebut atrofi. Nah, kemudian 79, trauma atau iskemi, regenerasi otot sangat minim, menyebabkan menghitam atau mati, disebut nekrosis. Ya, nekrosis. Kemudian 80, keadaan di mana ibu tidak dapat bergerak dengan bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan aktivitas, disebut apa? Nomor 80 nih. Nomor 80, imobilisasi. Benar. Jawabannya adalah D. Malam ini sampai 80. Besok kita lanjutkan dari 80 sampai 100 dan ditambah soal baru. Untuk malam ini silakan dihitung 1 sampai 80 berapa benarnya jawabannya. Untuk kunci jawaban diberikan besok semuanya. Berapa? Bapak Ibu benar semua? Pak, maaf saya Budi mau Ya, interupsi. gimana Pak? Ya mau menanyakan, kan tadi saya nggak ikut ya jam 3. Maaf melenceng lagi pertanyaannya jam 3. Apakah ada ininya putaran video ulangnya? Ada, nanti disiapkan. Belum saya edit ya. Nanti setelah ini baru saya edit. Paling telat besok pagi sudah saya siapkan semuanya. Video ini dan video yang tadi ya. Oh iya Pak, makasih Pak informasi. Sama-sama. 78, mantap buka. Buka Bu ya. Sip. Oke, saya habiskan ya. Tanggung ya. Tanggung. Saya menentukan jawabannya saja lah ya. Nomor 81 sebelum ditutup. 81 berarti besok soal baru ya. Imu pasien akibat kecuali ya lecet ya, kecuali 81C EE 82 Anda di dalam klien baru saja jatuh berdarah, minta diobati sesuai prinsip kenyamanan, maka dilakukan darah cuci tangan ya. Kemudian mencuci tangan pakai sarung tangan dan merawat luka. Ingat dangernya itu Anda harus pahami. Di sini 58 adalah C. Nomor 83 tanggung katanya. 83, untuk mencegah salah memberikan obat harus memperhatikan 6 benar. Ada yang 10 benar ya teman-teman. Salah satunya benar-benar. Nah ini ya, jawabannya adalah 83A. 84, dan mau diantar ke ruang operasi, dalam operasi tindakan penyelamatan Anda lakukan adalah membantu memasang. Ini pada pasien jatuh. Keselamatan. Gelangnya warna kuning, jangan lupa gelangnya warna kuning. Pasti meriah jatuh. 84A, 85
D, 85D, 86 sarung tangan, 86 menggunakan sarung tangan. Kemudian gambaran quality pada saat nyeri, kualitas itu apa yang dilakukan adalah nyeri tajam tumpul. Jawabannya adalah 87 adalah B, 87B. Kemudian 88, silakan teman-teman. Severity, gambaran severity artinya apa? Keparahan dan intensitas. Jadi jawabannya adalah D, 88. Di manakah terjadi pertukaran alveolus? Di pertukaran gas malah saya alveolus. Di alveoli nomor 89A disebut proses udara luar masuk paru-paru adalah ventilasi. Kemudian ini ada 4 proses ya, ada ventilasi, difusi, transportasi, perfusi. Ini dari paru-paru ke darah itu melewati perfusi, itu difusi, transportasi dalam darah, dan perfusi itu dari darah ke sel. Ya. Kemudian nomor 91, pernapasan kadang cepat lambat sehingga frekuensi tidak teratur disebut Kussmaul, 891 Kussmaul. Biot, Ibne, Sinistok itu sudah saya jelaskan ya, nanti ada di min map-nya ada. Silakan dibaca min map-nya. Faktor yang memenuhi respirasi karena vasodilat pembuluh darah perifer adalah yang mempengaruhinya adalah suhu lingkungan ya. Suhu lingkungan adalah mana suhu lingkungan? C 92. Berapa rata-rata pernapasan normal adalah D. Disebut apakah cairan dalam membransnya yang membentuk 40% dari berat badan kita itu dalam membransnya adalah cheese. Kemudian pH normal adalah 35 sampai 45. Kemudian 96. Berapakah hasil dari lemak? Katabolisme adalah 9. Kemudian disebut apakah jumlah energi yang dibutuhkan saat istirahat adalah energi basal metabolisme. Integritas jaringan kulit harus dijaga kutunya karena kulit memiliki peran sebagai pertahanan primer ya. Kemudian 10 kali 10. Luka adalah kondisi tertentu kontinuitas jaringan. Dari 1 sampai 100 berapa Anda benar? Berarti kita besok soal baru ya. Jam 7 soal baru. Oke. Berapa dari 1 sampai 100 teman-teman benar berapa? Oke. 96 apa yang tadi ya? Apakah yang dimaksud dengan IWL? Pengurahan kulit tidak kasat mata ya. Mantap. Oke teman-teman, malam ini cukup sekian. Kita ketemu besok. Nanti rekamannya akan saya selesaikan dulu malam ini. Besok pagi paling telat sudah saya kirim ke grup teman-teman semua di YouTube. Link yang saya kirim adalah linknya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.